perkenalkan, nama saya Dulo, sering disebut Pak Dulo, dipanggilnya Pak Dulo. Ya, Pak Dulo. Kebetulan beternak bebek petelur ini usaha sampingan saya, dan dimana sebetulnya usaha utama saya ataupun saya itu memiliki pekerjaan utama, yaitu seorang guru ASN di Provinsi Jawa Barat, di instansinya di SMK Negeri 1 Tengah. Saya di guru olahraga, guru Penjaskes di instansinya di SMK Negeri 1 Tengah. Jam jam kerjanya juga lumayan, karena saya aktivitas utama, ya pekerjaan utama itu jam 6 itu saya sudah berada di sekolah. Makanya untuk aktivitas di kandang itu ya harus jauh lebih pagi lagi. Nah, awal mulanya juga usaha itu ada faktor itu. Awal mula itu kan kalau saya bangun jam 4 pagi itu setelah sholat subuh itu tidak ada aktivitas. Nah, ini sebetulnya jadi faktor awal juga saya memulai usaha untuk mengisi waktu. Ketika setelah subuh itu kan masih ada waktu. Kalau saya nunggu berangkat itu kan lama kan, apalagi hanya duduk mungkin diam. Nah, saya berpikir kira-kira untuk mengisi waktu tidak efektif dan juga produktif itu apa? Ya tadi ketemu dengan teman, sahabat lama, memulai usaha itu, akhirnya ya itu terinspirasi. Dan alhamdulillah ya, walaupun memang tidak seberapa, ya itu menambah uang jajan. Kalau istri kerja di sama, istri juga ASN, bukan, kalau istri sendiri di BUMD, ya PDAM oh kerjaan Perumdan, kerjaan mana? PDAM Anjatan, kantor unitnya di Anjatan, Oh kerjaan. tugasnya di situ sebagai kasir. Anak sekarang berapa anak? Anak dua, Anak dua. Yang kecil kecil umur 4 tahun, 3 tahun, yang besarnya 4 tahun. Nah, awal mula mungkin beternak bebek ini awalnya saya itu melihat fenomena pegawai pemerintah itu apakah bisa melakukan usaha lain di tengah kesibukan mengajar di sekolah. Dan ternyata awalnya itu saya bertemu dengan beberapa peternak modern. Sistem kering yang saya lakukan, saya konsultasi, saya tanya dengan teman-teman. Ternyata menarik lah usaha peternak bebek petelur ini. Saya kira cocok untuk ASN seperti saya, seorang guru, yang dimana pagi-pagi saya harus siap untuk berangkat ke sekolah, sore harinya baru pulang. Di tengah kesibukan tersebut ternyata beternak bebek itu sangat cocok untuk kita pegawai dan masih bisa tercover waktunya. Nah, disitulah awal mula munculnya saya berminat untuk usaha ternak bebek petelur. Nah, itu berawal di sebelum bulan puasa, bulan Ramadan kemarin. Berarti kira-kira di bulan Februari, Januari, Februari. 2025 berarti. Iya, 2026. 2026 awal mula
mulai usaha ya awalnya dari 100 ekor 100 ekor terus nambah lagi 200 sampai 300 dan sekarang karena kemarin bebek yang baru ataupun yang awal datang itu sudah produktivitas telurnya sudah menurun, jadi saya akhir setengahnya, akhir itu kita jual. Jadi ya ini adalah sisa dan untuk telurnya sendiri sudah mencapai 50% ke atas 65an. Ya nanti kita lihat dulu. Sengaja hari ini saya belum ambil telurnya. Nah, untuk usaha ini menggunakan modal dari mana? Modal pribadi ya, modal sendiri. Untuk modalnya sendiri kisaran pertama itu kan kalau kita ingin mengawali beternak bebek itu kan harus memiliki tempat ya. Ini sistem menggunakan sistem kandang kering. Iya. Itu apa sih manfaatnya menggunakan sistem kandang kering? Gulanya itu yang pertama tadi lahannya itu kita tidak perlu membutuhkan lahan yang luas. Jadi lahan sempit pun ya kita bisa lakukan. Dan sistem kering ini kan ada dua macam juga lah. Ada yang sistem koloni dan juga ada sistem baterai. Apa tuh koloni dan baterai? Koloni itu jadi satu kandang itu kita isi 100 ekor kita campur. Dia berkoloni dicampur. Kalau sistem baterai itu kayak ayam petelur itu kan satu-satu. Oh, ya itu sistem baterai. Nah kalau untuk sistem baterai sendiri memang ada keunggulannya juga. Keunggulannya ketika bebek itu sudah tidak bertelur, kita ketahui bebek mana nih yang sudah tidak produktif, sudah bertelur. Nah itu kita bisa langsung lakukan akhir di sana. Dan lahan seluas 10 kali 5 meter pun ya isinya bisa 1000 ekor juga bisa buat. Karena sistemnya baterai bertumpuk. kemudian keunggulan yang berikutnya apa tuh? Untuk sistem Kandang kering. kandang kering itu yang pertama ya tadi untuk lahan yang tidak terlalu luas, yang kedua minim penyakit juga, minim penyakit karena ketika kandang kita selalu kering bebek kita itu sehat, tidak kotor kandangnya. Kalau misalkan kita tidak sistem kering, dia kan kandangnya becek. Biasanya itu kan dari kotorannya sendiri, amoniaknya itu bisa mempengaruhi kesehatan dari bebek itu sendiri. Tapi kalau sistem kandang kering itu insya Allah si bebeknya sehat. Terus yang selanjutnya efisiensi waktu dalam melakukan pekerjaan di kandangnya sendiri. Jadi cuma sebentar kan kita berada di kandang, nggak lama. Jadi kalau kita misalkan pengen ngasih makan, misalkan ngasih makan untuk satu bebek itu kan takarannya satu bebek itu 1,3 gram satu bebek, satu ekor bebek. Jadi kalau 100 ekor bebek itu membutuhkan 13 kilo 13 kilo per hari. Nah efisiensi waktunya gimana? Jadi sehari itu kita bisa sekaligus memberikan makan ke bebek. Jadi sorenya itu ya kita nggak usah ngasih makan lagi. Dan air minumnya pun juga sudah otomatis. Jadi kalau misalkan dia habis sudah ngisi sendiri, kita tidak direpotkan dengan beternak bebek itu sendiri. Enak, sudah modern, sudah untuk makan sendiri dan minum sendiri itu juga dikontrol. iya, sudah ada takarannya. Kemudian tugasnya apa saja kalau sudah
kontrol makanan dan minuman? Ya paling kalau tugas kita peternak itu untuk sistem kering sendiri, pagi-pagi mungkin kita memberikan pakan. Tadi dengan takaran satu bebek itu sekian per 100 bebek itu berarti 13 kilo sekaligus, misalnya pengen satu kali nih ngasih makan, terus kita sekaligus 13 kilo itu diberikan makan pagi hari. Terus langkah pekerjaan kita selanjutnya mungkin mengambil telur, karena kan kalau beternak bebek itu ya telurnya setiap hari kita ambil. Nah, saat ini per hari itu berapa telur? Kalau per hari ini saya belum ambil nih, nanti kita coba cek aja di kandang kita ambil. Kalau kemarin berapa? Kalau kemarin itu kisaran di 75 butir per 100 ekor. Ini kan bebek saya ada 100 ekor. Untuk penggunaan kandang kering ini mungkin ada kendala? Tidak ada kendala Karena sudah tahu karena memang sudah kerjanya. cara kerjanya itu sudah mempermudah kita sebagai peternak. Ini di kandang ini kan radius dekat sekali, tidak Dengan terasa bau. iya, Itu kenapa itu? karena mungkin dari pakannya sendiri kan. Nah, Kita menggunakan kan apa itu? pakannya kan full menggunakan full pabrik ya. Mungkin kalau kita pakai dedak yang mungkin dicampur dengan konsentrat dan lain sebagainya yang membuat bau itu dedaknya sendiri. Ini bebek pakai pakan pur. Iya, full 100% full. Kalau di airnya ada racikan tidak? Atau murni air aja? Murni air. Berarti Paling 1 minggu sekali kita berikan vitamin ya, untuk mencegah nafsu makan bebek, stresnya, dan ya nggak tidak terlalu setiap hari kita harus memberikan vitamin. menggunakan sistem kandang kering ini pada poinnya tidak mengganggu lingkungan, Iya, sama baunya. malah mungkin kendalanya tidak ke bau mungkin ya. Mungkin berisiknya ya. Nah, itu mungkin suaranya itu. Iya. Karena namanya mungkin bebek ya Kang ya, apalagi bebek petelur, dia itu kalau mau nelor, kalau di sistem kandang kering seperti ini, sistem gedok ya namanya, jam 10 malam itu sudah mulai, jadi sudah mulai bertelur sampai pagi. Nah itu kan kalau bau kan tidak ada nih, di radius dekat pun tidak terasa baunya. Nah, kalau suara berisik-berisik selama ini ada komplain enggak dari tetangga-tetangga? Ya mungkin kalau kita tanyakan langsung pasti ada, pasti ada. Namun ya kita sebagai peternak juga harus memiliki rasa dari tetangga. Dari hasil itu ya kita juga harus bisa memberikan sesuatu kepada tetangga kita. Itu ya mereka juga terganggu dengan mungkin suara bebek itu, kita juga ya memberikan sesuatu kepada tetangga kita, itu tentunya kita sedekah di sana. Jadi kalau sudah terkumpul banyak telurnya Bisa dikasih telur 10 per rumah itu. Iya. Nah, Untuk penjualan sendiri nih hmm. telur bebek kemana itu? Pemasarannya sendiri kan sebetulnya di sini nih letak masalah peternak ya. Selama ini Iya, selama ini. Kalau selama kemana ini dijual? kita melakukan ini nih kan. Kalau kata Pak Jokowi hilirisasi. Kita asin sendiri kan. Kita bikin telur asin prosesnya. sendiri. Iya. Karena ketika kita tidak melakukan ini juga sebetulnya ada pengepul juga, ada bandar. Ini masih hangat ini ya? Masih hangat. Baru diangkat ini. Baru dimasak. Jadi kemana nih
ini dijualnya? Dijual keliling. Ada Sendiri gitu? Iya, ada pemasaran ada. Ada tim yang ngejualin. Kalau mereka datang sendiri mungkin Untuk beli. tengkulak besar pernah nggak? Kalau lebih tengkulaknya itu kalau kita jual mentahnya gitu. Mereka nyari yang Ada mentahnya. di sini ada yang pengepul tengkulak. Berarti yang selain dipasarkan dari tim sendiri untuk telur yang sudah matang, itu telur yang mentah juga bisa diperjualbelikan. Iya, cuma ya tadi harganya kan Kalau ini telur yang sudah masak ini, udah masak. per butirnya berapa? Nah ini kalau udah dimasak kayak gini 3.000 Pak. Harga dari sini. Iya, 3.000. 3.000. Kalau yang masih mentahnya Kalau masih mentah itu sekarang 2.000 rupiah. belum diasin, belum diproses. Belum diasin, belum diproses. Nah, kalau sudah diasin kita ya ada peningkatan harga 1.000 rupiah. Lumayan. Oke. Nah, untuk proses pengasinan sendiri Mm-mm. bagaimana ini prosesnya? Nah, kalau saya sendiri untuk proses pengasinan telurnya ini menggunakan air. Air. Ya, kan ada dua cara ya Kang. Dengan yang pertama mungkin dengan tanah, ya Nah, yang tanah, dikasih iya, garam itu, yang garaman. dikasih garam, tanah merah ataupun tanah itu tanah yang di sini di tanah hitam juga bisa. Kemudian dibalurkan. Ya, dibalurkan. Nah, itu juga ada yang seperti itu, namun saya sendiri menggunakan air untuk pengasinannya. Boleh diceritakan secara mendetail. Ini kita menggunakan tanah pengasinannya dengan garam, malah ini dengan air. Iya. Seperti bagaimana? Sebetulnya sama saja Kak. Dengan air dan juga menggunakan tanah. Kenapa saya menggunakan tanah? Saya menggunakan air karena memang tadi mudah untuk kita melakukan fermentasian telur. Langkahnya yaitu pertama itu kita masak air dulu, airnya itu dengan menggunakan air matang. Jadi Jika pengen ngasih air matang itu kemudian dimasak dulu, secara mendidih, mendidih, kemudian dimasukkan garam, dimasukkan garam. kita taruh di wadah. Itu masih proses masak itu atau Enggak, udah diangkat. jadi masak air setelah mendidih, Diangkat, diangkat, taruh di wadah, kasih kasih garam. garam. Dilarutkan garamnya. Kita biarkan suruh adem dulu. Nah, suruh dingin dulu. Suhunya suruh turun dulu. Ketika udah turun, nah kita baru bisa taruh telurnya, Jadi kalau sudah fermentasi. ada rendaman garam, kemudian airnya sudah mulai adem atau dingin, kemudian telurnya dimasukin Iya. Nah air ini tersebut. telurnya Selama berapa itu? Selama berapa waktu? hari, berapa hari? Nah kalau untuk rasa asinnya sendiri, ya rasa asin 8 hari itu udah cukup. 8 hari. 8 hari itu udah kita bisa rebus atau kukus telurnya. Nah ini perlu diperhatikan juga ketika perendaman telur itu dalam keadaan bersih telurnya. Jadi sebelum lembar itu direndam itu harus dicuci. Sudah dibersihin Iya, dulu. sudah bersih. Kemudian direndam. Kalau keadaan telurnya kotor itu akan mempengaruhi bau. Jadi airnya akan bau ketika keadaannya masih kotor. Dari segi rasa sendiri menggunakan teknik air atau rendaman air garam, itu apa hasilnya? Berbeda? Sama saja sebetulnya. Sama. Asinnya sama. Asinnya sama. Masir juga sama masir. Kalau memang di atas 10 hari itu ya sama masir juga, seperti ya dengan menggunakan tanah. Tuh, kita lihat sendiri hasilnya bagus juga. Iya, ini masih hangat nih. Intinya kalau pengen bagus harus di atas 12 hari.
setelah fermentasi direndam ya. itu Iya. 13 hari boleh diangkat, itu Boleh bagus. diangkat, itu udah masir, udah bagus hasil. Kalau kurang dari itu, Ya hanya mungkin rasa asinnya aja saja. Belum masir. Masir itu kan dia itu kuning-kuningnya itu bagus. iya. Masih. Ini berapa hari ini Berminyak lah. rendamnya? Ini udah di angka 13-14 harian. Iya. Karena ini masih hangat kan, ini minyaknya belum keluar. Nah ini kalau udah adem nanti ada minyaknya nih di samping. Ke depan nih ada rencana seperti bagaimana? Barangkali membeli tanah yang luas, kemudian bikin lagi kandang bebek, sistem kandang kering, kemudian bebeknya beli yang banyak. Kalau cukup seperti ini saja, Kalau perencanaan usaha jangka panjang mungkin ya kan, mungkin per hari ini juga mungkin kebetulan kami itu ada kelompok juga, kelompok peternak petelur, bebek petelur di wilayah Kecamatan iya, Bungas Kecamatan atau Bungas, di Kabupaten Indramayu? Kecamatan Bungas kan? Kecamatan Bungas. Kecamatan Bungas khususnya kita itu ada sekitar peternak bebek di Kecamatan Bungas sendiri banyak sekali kan. Kita itu ada mungkin sekitar 50 anggotaan. 50. Iya, banyak di Kecamatan Bungas. Yang sama seperti Iya, Hangdulo modern. ini, menggunakan Sistem sistem kering. kandang kering ini. Iya. Ada mungkin 50 50. Orang. Sampai sekarang mereka aktif. aktif masih aktif sampai sekarang. Nah, mungkin di sini nih per hari ini memang ada beberapa keluhan yang mempengaruhi usaha peternakan bebek telur, karena memang per hari ini harga telur itu sangat merosot, yang mungkin di kemarin pas bulan puasa itu di angka 2.500 sampai 2.700 per butir. Nah per hari ini itu di angka 1.700 perak, 1.500 sampai 1.700 perak per butir. Itu penyebabnya kenapa? Kalau kita diskusi dengan teman-teman sih, yang pertama banyaknya peternak pemula ya, yang memang pengen nyoba usaha bebek telur. Terus yang kedua, kenaikan harga pakan yang tidak dibarengi oleh kenaikan harga telurnya sendiri. Terus yang paling utama adalah panen. Sekarang kan lagi panen raya nih, panen raya. Nah, kan ada peternak bebek petelur kolonial itu yang di Angon itu kan, yang di Angon kan. Nah, kalau mereka itu kan tidak membutuhkan biaya pakan. Ketika dia liarkan bebeknya, ya dia tidak memberi pakan. Jadi ketika harga jual telur 1.500 juga semuanya itu keuntungan. Berbeda dengan kita peternak sistem kering, peternak modern, kita ada beban biaya operasional setiap hari itu yang mencari pakan dengan takaran yang tadi yang saya sampaikan. Itu yang paling utama adalah banyaknya peternak pangonan. Nah, sehingga ya tadi mempengaruhi bandar-bandar tengkulak itu ya menyamakan harga telur pangonan dengan harga telur ternak modern. Memang masalahnya di sini nih, peternak bebek masalahnya ada di sini. Namun saya sendiri tidak istilahnya lantas menyerah dengan keadaan. Tadi saya memiliki cara sendiri untuk mengantisipasi keadaan seperti ini. Ya, caranya tadi ya, kita bikin telur asin sendiri. Memang kelemahan peternak di kampung itu di sini kan. Memang bukan hanya sektor peternakan saja,
boleh di cover semua jenis usaha itu ya. Masalahnya itu ya kita itu tidak bisa melakukan pemasaran sampai akhir. Kebanyakan kan kalau orang kampung usaha tidak memikirkan jangka panjangnya dan juga ketika kita sudah besar. Nah, kita mau lari kemana nih? Pasarnya. Nah, tidak mempersiapkan itu. Dan di telur sendiri ya, di kampung itu saya merasa di sini tidak ada kan yang memang bermain di sektor telur kayak misalkan di Brebes. Nah, Brebes itu kan sudah terkenal. Ada telur asin, telur bakar, terus juga ada kerupuk telur, dihilirisasi telur dibuat produk-produk yang lain. Sehingga apa? Kalau misalkan ada yang bergerak di bidang seperti itu, maka ya kita peternak juga akan hidup. Nah, di kita di khususnya wilayah yang bermain itu belum ada yang seperti itu. Makanya ya kita kesulitan ketika dihadapkan dengan keadaan seperti ini. Untuk perhatian dari ya, pemerintah desa, pemerintah kecamatan maupun Pemkab, apakah sudah ada tinjauan, kunjungan ataupun via telepon ataupun menghubungi lah? Nah, kebetulan ini nih di Kecamatan Bunga sendiri, Bapak Sekmatnya itu, beliau juga peternak bebek kan? Di rumahnya? Di rumahnya ada Dengan sama menggunakan sama sistem kering. kandang kering? Ada malah beliau lebih banyak untuk populasinya. Beliau juga sering komunikasi dengan kita. Duluan beliau apa duluan Kandul? Duluan beliau, Oh, cuma nggak terlalu lama, tapi duluan beliau Pak Sekmat. artinya sering Komunikasi ya. tukar pendapat Iya, juga bukan dengan pendapat. beliau. Ya, beliau juga menyampaikan, ya betul Kang, Pak Guru katanya, kendala kita dalam beternak itu memang kita itu di khususnya di wilayah zaman itu ya tidak ada yang memang bermain di sektor ini, di sektor telurnya. Sehingga ya kita peternak yang di bawah ini kesulitan. Malah ya harga telur itu ya, tergantung tengkulak. Tadi di Kecamatan Bawang sendiri ada berapa kelompok? 50. Kalau anggotanya itu Iya. kisaran ada 50. Berarti 50 Peternak. peternak 50. Misal satu peternak sendiri menghasilkan 100 telur, 5.000 telur. Per hari. Kalau per hari 5.000 telur. Artinya dengan upaya dari kelompok-kelompok ini taruhlah 5.000 telur per hari. Artinya ketika ada yang sangat mendukung untuk membeli ataupun memperjualbelikan kembali, artinya sudah siap ya. Iya, sudah siap. Di Bonga sendiri, di kelompok Bonga sendiri. Kecamatan Bonga sebetulnya ya kita sudah mampu produksi per hari itu ya kisaran 5.000 liter per hari. Cuma kan pertanyaannya konsumennya ini yang mungkin kan. Adapun ada mungkin konsumen ada, cuma kan harganya ini karena sekarang mungkin keadaannya kurang baik, harganya itu ya belum cocok. Bukan belum cocok ya, itu tidak menutup biaya pakan. Makanya kebanyakan sekarang ini para peternak itu ya melakukan hilirisasi sendiri. Kayak saya tadi yang saya lakukan, si telurnya itu kita asin, kita jual ke masyarakat. Harapan daripada Kang Dulo ataupun Pak Guru Dulo baik kepada mereka yang pemula maupun sama seperti Kang Dulo ini sedang memajukan ya, usahanya, apa yang mungkin disampaikan harapan? Kalau harapannya sih, saya pribadi
untuk apalagi karena saya sendiri juga masih muda ya kan ya, masih muda ini untuk edukasi untuk anak-anak muda juga untuk beternak bebek petelur ini adalah sebuah kesempatan usaha yang baik menurut saya kan, saya baik kan. Karena memang pekerjaannya tidak menyulitkan kita dan walaupun ini terlepas dari kesulitan tadi yang saya sampaikan, namun tetap di sana kita menemukan keuntungan dan usaha peternak bebek petelur ini bisa jadi solusi untuk anak-anak muda yang lagi bingung sekarang mau mencari memulai usaha apa. Yang kedua juga bagi mungkin seperti saya kan pegawai ASN ya, baik guru maupun teknis, fungsional maupun teknis yang pengen nyoba kita itu pengen mencari pendekatan yang lain yang kira-kira waktunya itu bisa beradaptasi dengan pekerjaan utama kita. Ini bisa menjadi solusi nih. Harapan saya teman-teman ASN juga bisa jadi solusi bagi mereka untuk menambah kesejahteraan dan insya Allah tidak akan mempengaruhi jam kerja kita, mempengaruhi jam kerja kita. Selama ini ada teguran juga dari kepala sekolah gitu. Kalau teguran tidak ada kan, alhamdulillah. Jadi kembali lagi ke kitanya. Kalau misalkan kitanya mungkin tidak istilahnya mematuhi peraturan sebagai kita ASN, ya pasti ada teguran. Namun ya penilaian kepala sekolah, penilaian saya sendiri dan juga teman-teman yang lain untuk efektivitas waktu saya bekerja di instansi itu ya tidak ada masalah. Malah ya tadi kan memiliki ternak bebek itu tiap pagi itu ya saya harus bangun pagi. Makanya dari itu tidak akan terlambat ketika datang ke sekolah. Ini balik lagi ke diri sendiri. Nah iya. Oke, Dan saya bisa memanfaatkan efektivitas waktu saya. untuk closing nih yang perlu sampaikan dari Ya tadi kan untuk mungkin kesimpulannya untuk mungkin teman-teman ASN ya, teman-teman ASN yang sama dengan saya mungkin memiliki pekerjaan sebagai ASN, nah ini bisa jadi solusi karena saya memahami sendirilah sebagai ASN itu, apalagi mohon maaf ya Kang ya, hanya cukup pendapatan kita itu hanya cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Untuk lebihnya itu kan kita harus mencari kan, kalau ingin lebih ya kita harus nyari. Nah ini ya mungkin jadi solusi bagi teman-teman ASN yang kayak bingung. Saya yakin bukan hanya saya kan, teman-teman yang lain juga ada yang mungkin kepikiran saya kira-kira usaha apa sih ya di rumah yang bisa menambah pendapatan saya di rumah. Nah mungkin ini bisa jadi solusi untuk teman-teman ASN peternak bebek sistem kering, tapi ya saya merekomendasikan sistem kering, bukan mungkin yang kolonial yang harus diangon. Itu nggak akan efektif dengan waktu pekerjaan kita. Nah harapan saya sih jadi inspirasi buat teman-teman ASN yang lagi ataupun yang sedang mencari pendapatan lain selain pendapatan utama, pekerjaan utama sendiri.